kaum muslimin dan muslimat sidang salat Maid yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Maid yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat-Nya sehingga di pagi hari yang indah ini, di saat musibah virus corona masih menghantui, kita masih dapat merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan salat Maid berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Setelah kita melewati masa menempa diri melalui puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun 1441 Hijriah, mulai sejak terbenamnya matahari kemarin sore dan sampai pagi hari ini, gembira gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di segenap pelosok desa-desa dan kota-kota di seluruh penjuru dunia. Semoga gema takbir, tahmid dan tahlil ini menjadi sebab diangkatnya musibah virus corona COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini, bahkan dunia ini. Sungguh, pada hari ini kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin di hari kemenangan ini selain kembalinya kita laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa noda dan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di awal khutbah ini, sekedar mengingatkan kembali memori kita bahwa tujuan pokok ibadah puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan kemarin adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa dalam Al-Quran digambarkan adalah orang yang peduli terhadap nasib orang lain. Karena itulah di akhir Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah, yang salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa kita, dan juga agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yaitu fakir atau miskin, dapat bersama-sama kita ikut menikmati berkah dan kesenangan serta kemenangan hari raya Idul Fitri ini. Untuk itu, di hari kemenangan ini, saat kita semua masih bisa bergembira dengan baju baru, makanan yang banyak dan nikmat, walaupun di tengah-tengah musibah virus corona COVID-19 yang terus menghantui ini, marilah sejenak kita arahkan pandangan kita kepada orang-orang miskin, janda-janda miskin, orang-orang jompo, dan anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya. Berharap cemas menghadapi Lebaran, berpikir bagaimana dapat membeli baju baru buat anak-anak mereka. Apakah bisa membeli ketupat dan daging di saat harga yang semakin melambung, di saat kebijakan penguasa belum bisa menjadi solusi bagi permasalahan hidup mereka, apalagi di saat musibah COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK, tutup usahanya, minim bahkan tiada bantuan dari pemerintah dan sesamanya. Menelan air mata anak-anak fakir, miskin dan anak-anak yatim melihat anak-anak lain dalam dekapan ayah bundanya dengan baju dan handphone yang mahal, kendaraan yang mewah, makanan dan minuman yang berwarna-warni, semakin memperderas kucuran air mata anak-anak yatim, fakir dan miskin. Haruskah kita bergembira sendiri sementara orang-orang di sekitar kita dalam keadaan murung dan bersedih? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Hakikat Idul Fitri bukanlah sekedar bersenang-senang di hari raya dengan dipenuhi berbagai macam hiasan menarik di setiap rumah, makanan dan minuman lezat, cita rasa dan sebagainya. Akan tetapi, hakikat Idul Fitri bagi umat Islam adalah semakin bertambahnya ketaatan dan beramal soleh, semakin bergairahnya bersedekah, semakin peduli kepada sesama, semakin bagus ibadahnya, semakin sadar dan kewajibannya kepada Allah, semakin sering melakukan zikrullah, takbir, tahmid, tahmid dan sebagainya. Sebagaimana
dikatakan dalam sebuah qaul, "Laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu taqwa litazid wa 'anil ma'asi ba'id." Bukanlah itu orang-orang yang memakai pakaian baru, tetapi id adalah orang yang taatnya dan takwanya kepada Allah semakin bertambah dan selalu menjauhi maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia, sudah lebih dari 1 bulan Allah menimpakan musibah virus corona di negeri kita ini yang telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan beragama dari Sabang sampai Merauke. Dan harus kita pahami bahwa musibah ini adalah teguran dan azab dari Allah karena dosa-dosa kita. Anak durhaka kepada kedua orang tuanya, orang tua tidak amanah kepada anaknya, istri durhaka kepada suaminya, suami tidak tanggung jawab kepada istrinya, tetangga memutuskan tali silaturahmi dengan tetangganya, dan sebagainya. Dosa-dosa inilah salah satu penyebab daripada musibah ini tidak diangkat oleh Allah, dan musibah ini ditimpakan kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita banyak-banyak mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri ke depannya. Jangan sampai Allah membinasakan kita dengan zalim bila kita tidak juga mau berubah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim selagi penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Al-Quran Surat Hud ayat 117. Maka dari itu, di hari raya Idul Fitri ini, saya ingin mengajak kita semua untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri kita atas sikap dan perbuatan kita selama ini. Apakah kita telah menjadi orang yang baik dan berguna di lingkungan kita, terutama keluarga kita dan orang tua kita? Ataukah kita hanya menjadi beban dan sumber keresahan serta masalah bagi lingkungan kita serta keluarga kita? Marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri. Bagi dirinya yang selaku anak, marilah di momen yang berbahagia ini kita introspeksi diri kita selaku anak. Wahai anak, sudahkah kau penuhi kewajibanmu terhadap kedua orang tuamu? Sudahkah kau berikan hak-hak mereka atas dirimu? Ataukah selama ini kau telah lalai terhadap mereka? Banyak perbuatanmu yang mengecewakan mereka, dan banyak perkataan lisanmu yang melukai hati mereka. Terkadang perintahnya kau abaikan dan tidak kau laksanakan. Dia meminta tolong kepadamu tapi tidak kau tolong. Sepatah kata nasihat yang terucap dari bibirnya, tapi begitu banyak kata bantahan dan perlawanan. Bahkan perkataan yang kau berikan kepada kedua orang tuamu. Ingatlah, kedua orang tuamu mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidup mereka untuk kebahagiaanmu. Derita kesengsaraan sanggup mereka tempuh. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan mereka. Namun apakah kebahagiaan dan kesuksesanmu saat ini telah kau jadikan kebahagiaan dan kesuksesan mereka? Atau jangan-jangan setelah hidupmu sukses saat ini dan bahagia saat ini, kau tak pernah tahu dan tak peduli dengan keadaan orang tuamu? Apakah mereka dalam keadaan sehat atau sakit saat ini, susah atau senang saat ini, atau mereka dalam keadaan makan atau tidak saat ini, atau mereka sedang merindukan suaramu dan sapaan lembut darimu, walaupun hanya melalui telepon atau HP, walaupun sebenarnya mereka tidak ingin menyusahkan dirimu. Melihat anaknya sukses dan bahagia saja, hati orang tua sudah bahagia. Namun kewajiban pula selaku anak harus berbakti dan membahagiakan hati kedua orang tuamu sampai akhir hayatnya. Yang perlu kau tahu dan kita ingat, surga itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu, di momen Idul Fitri yang sangat bahagia ini, bagi yang masih memiliki kedua orang tua saat ini, janganlah kau sia-siakan kesempatan baik ini. Mintalah maaf kepada kedua orang tuamu, senangilah hatinya, bahagiakanlah dirinya, dan terangilah pengharapannya atas dirimu, dan berjanjilah untuk selalu menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuamu di dunia bahkan di akhirat kelak. Bagi kita yang saat ini kedua orang tua kita telah tiada, marilah kita doakan ampunan dan kebahagiaan serta keselamatan untuk mereka di alam barzakh dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat, salat Id yang berbahagia. Dan bagi diri yang merasa sebagai orang tua, marilah kita introspeksi diri kita selaku orang tua. Wahai orang tua, sudahkah kita
kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Sudahkah kita memberikan hak-hak anak kita, pendidikan yang baik, penghidupan yang layak, terutama sudahkah kita menjadi imam yang baik dan suri tauladan serta contoh yang baik bagi anak-anak kita? Apakah selama ini kita telah lalai dan egois kepada anak-anak kita? Kita hanya mengutamakan kesenangan kita tanpa memikirkan kesenangan mereka. Sudahkah kita bimbing mereka ke jalan Allah? Atau selama ini kita biarkan mereka masuk ke jalannya setan? Sudahkah kita bimbing mereka ke jalan Allah dengan membekali diri mereka dengan agama, dengan membekali diri mereka dengan bekal untuk bahagia mereka, bahagia di dunia dan di akhirat? Anak adalah titipan, wahai saudaraku, titipan dari Allah yang harus kita jaga dan kita bimbing ke jalan Allah, dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Tidak ada salahnya di momen yang baik ini kita bertanya kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, apakah bapak dan ibu saat ini sudah menjadi orang tua yang baik bagi kalian? Ataukah ayah dan ibumu saat ini menjadi orang-orang yang telah lalai kepada kalian? Katakanlah, wahai anakku, agar bapak dan ibu dapat memperbaiki diri dan menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita gengsi kepada anak-anak kita kalau memang itu untuk kebaikan bersama. Untuk itu, mumpung masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang yang kita cintai, maka buatlah hari-hari bersama mereka menjadi ladang amal menjelang tutup mata. Bersabarlah dan berdoalah untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai. Anak-anak kita butuh kelembutan dan keramahan, bukan kemarahan. Anak-anak kita butuh perlindungan dan teladan agama, bukan kemewahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bagi kita yang merasa sebagai tetangga, marilah kita introspeksi diri kita selaku tetangga. Apakah saat ini kita sudah menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita? Atau malah sebaliknya kita hanya menjadi tetangga yang suka menyakiti hati tetangga kita dengan lisan dan perbuatan kita, sehingga membuat mereka tidak nyaman hidup bertetangga dengan kita? Kalau ini yang terjadi, maka sia-sialah amalan ibadah kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Karena ketahuilah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la yu'minu jarahu bawa'iqah. Tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, meskipun dia adalah ahli sedekah, meskipun dia adalah ahli amal ibadah, meskipun sholatnya sempurna, meskipun puasanya sempurna, meskipun ibadah Ramadannya sempurna, tetapi di saat Idul Fitri ini dia tidak mau meminta maaf kepada tetangganya, dia menyakiti hati tetangganya, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu, mulai hari ini marilah kita buka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk memberikan pintu maaf kepada siapapun juga, baik yang datang meminta maaf kepada kita maupun yang tidak. Marilah kita buang sikap jauh-jauh dan angkuh kekeh pada pendirian yang salah, yang hanya meyakini kebenarannya sendiri secara berat sehingga tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Lebih baik kita mendahului minta maaf daripada merasa benar tapi pada hakikatnya kita salah. Hendaknya kita menyadari bahwa manusia sehebat apapun kemampuannya, sekaya apapun hartanya, setinggi apapun ilmu pengetahuannya, dan seberapa pun tinggi pangkat dan jabatannya, pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Janganlah mempunyai perasaan sok suci, tidak pernah merasa bersalah sehingga tidak mau memaafkan orang lain atau meminta maaf kepada orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain pada hakikatnya adalah orang yang sombong dan sudah melampaui batas kewenangan Allah. Karena sebesar apapun dosa manusia kepada Allah, jikalau dia mau bertobat nasuha dengan tulus dan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Lalu kenapa kita sebagai hamba-Nya yang hina-hina hanya karena sakit hati sedikit saja tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, atau bahkan malah kita sendiri yang bersalah kepada orang lain? Mengapa harus malu dan gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti dan kita zalimi? Simaklah sabda Rasulullah SAW berikut ini. Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbah, ala akhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Qala tasilu man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu 'amman zalamaka. Hai Ummah,
Tahukah kau, maka kau beritahu akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu yang pertama, menghubungi orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Yang kedua, memberi orang yang kikir kepadamu. Dan yang ketiga, yang memaafkan orang yang pernah menganiayamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah nilai orang yang bersedia menyambung silaturahmi dengan orang yang sengaja memutuskan silaturahmi dengannya sampai-sampai dikatakan sebagai akhlak utama penghuni dunia dan akhirat. Maka dari itu, di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita bersihkan hati dan jiwa kita dengan saling memaafkan, terutama dengan kedua orang tua kita, sanak kerabat dan tetangga kita, karena sesungguhnya dosa dan kesalahan itu lebih besar kemungkinannya pada orang-orang yang dekat dengan kita dan yang ada di lingkungan keseharian kita. Maaf dan ridho mereka lah yang lebih utama kita raih dan kejar, sehingga kita akan kembali menjadi fitri, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Saya Marjansah bin Sibawaihi sekeluarga, mohon maaf lahir batin atas segala hilaf saya, terutama selama saya menjabat menjadi ketua masjid ini. Banyak tutur kata yang berungkai dusta, banyak hilaf dalam sikap dan keputusan saya, banyak kehilangan dalam berbuat, dan banyak janji yang tidak saya tepati dalam amanah mengurus masjid ini. Saya selaku guru pribadi, apabila saya berprasangka yang berujung sakit hati kepada jamaah sekalian, saya mohon maaf lahir batin, karena sesungguhnya maaf dan rindu kalian semualah yang membuat saya akan kembali kepada fitrah saya dan keluarga saya, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa kullu amin anta bi khair. Semoga kita dipanjangkan umur kita untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Kalau kita ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, semoga Allah mengampuni kita dan menjadikan kita la'allakum tattaqun, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga di hari raya Idul Fitri ini kita semua hamba-hamba Allah lebih baik ke depannya, menjadi orang-orang yang tetap menjaga daripada ibadah kita selama di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.